Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali amal yang baik ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Kalau tidak disebut namanya, maka salat tidak sah. Kalau tidak disebut namanya, maka khutbah batal. Kalau tidak disebut namanya, maka doa tidak sampai. Maka kita sebut namanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatnya, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada alim ulama, tidak memuliakan para pemimpin, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita semua, Abah Guru Ahmad Jaro, para habaib, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di tengah kesibukannya hadir pula bersama kita Bapak Bupati Tabalong, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Rasanya kalau disebutkan satu-satu sampai jam 9 baru selesai. Hadirin hadirat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh memberi nama masjid pakai nama orang. Ada orang yang ngomong begitu. Kenapa begitu? Karena dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram, masjidil haram, ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa. Kan enggak ada disebut Masjid Muhammad. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid pertama kali setelah sampai di Quba di luar tanah Arab. Masjid yang ketiga, Masjid Quba, tak disebut Masjid Muhammad. Setelah itu beliau mendirikan masjid lagi setelah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disebut dengan Al-Masjidun Nabawi, tidak disebut nama Masjid Muhammad. Lalu orang yang bingung, iya juga ya, kalau gitu Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supiani ini tidak benar. Padahal sebetulnya ini orang kurang piknik, jalannya kurang jauh dikit aja. Seandainya dia mau jalan sedikit saja keluar dari Masjid Nabawi, arah kanan mengarah kiblat, arah kiblat Masjid Nabawi, keluar ke sebelah kanan, dia akan melihat di sana ada namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Ada di sana namanya Masjid Al-Ghumamah, karena ketika Nabi berdoa minta hujan langsung turun awan. Ada di sana namanya Masjid Sayyidina Ali. Nabi ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, karena Masjid Nabawi terlalu kecil, maka mereka di tanah lapang. Kemudian tanah lapang itu dipakai pula oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka disebut dengan Masjid Abu Bakar Siddiq. Ketika pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dikirimlah seorang laki-laki panglima perang bernama Amr bin As. Dia menjadi gubernur pertama di Mesir. Setelah dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah, mereka pun sampai ke sebuah negeri bernama Fustat. Di sana mereka mendirikan masjid, masjid tertua di Afrika Utara, namanya Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Jadi menyebut nama dalam pembangunan masjid maka amat sangat baik untuk mengenang orangnya. Kalau masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, diberikan istiqamah iman dan Islam.
Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, mengalir amal jariah untuknya.